Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas koloid, part yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat koloid. Simak terus video ini sampai akhir. Berikutnya kita ke sifat-sifat koloid. Ada 8 sifat yang akan kita bahas. Yang pertama adalah efek Tyndall, kemudian yang kedua gerak Brown, yang ketiga elektroforesis, yang keempat adsorpsi, yang kelima koagulasi, yang keenam koloid pelindung, yang ketujuh dialisis, dan yang terakhir koloid liofil dan liofob. Kita bahas satu persatu mulai dari efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Misalnya, berkas sinar matahari melalui celah pepohonan pada pagi hari yang berkabut. Nah, misalkan seperti ini ya. Kalau kalian lihat di sini, pada pagi hari yang berkabut, sinar atau cahaya matahari akan dihamburkan oleh kabut, membentuk yang garis-garis putih ini. Nah, ini adalah efek Tyndall. Oke? Contoh berikutnya adalah sorot lampu mobil atau senter pada malam yang berkabut. Lalu, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. Kalau kalian lihat di sini, kabut dan debu atau asap ini kan merupakan koloid. Jadi kalau misalkan cahaya kalian lewatkan ke partikel koloid itu, baik kabut maupun asap atau debu, maka cahaya akan dihamburkan. Penghamburan cahaya ini disebut dengan efek Tyndall. Berikutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau zigzag partikel koloid dalam medium pendispersinya. Jadi gambarnya seperti ini. Misalkan yang warna merah ini partikel koloid. Dia bergerak. Pertama ke atas, habis itu belok ke kiri, belok kanan lagi, belok kiri. Secara zigzag dan secara acak, nggak beraturan seperti ini. Nah, gerak Brown ini menyebabkan koloid ini menjadi stabil. Karena kan dia bergerak terus-menerus. Menjadi stabil dan tidak mudah mengendap. Tidak seperti suspensi yang mudah mengendap. Oke? Berikutnya adalah elektroforesis. Elektroforesis merupakan metode penentuan jenis muatan koloid menggunakan prinsip pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Jadi contoh gambarnya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di sini ini ada mirip seperti pipa U gitu ya. Lalu diisikan koloid yang warna biru ini koloid di bawah, kemudian ke kaki sebelah kiri maupun kaki sebelah kanan ini diisikan dengan larutan elektrolit sampai tingginya segini. Oke, kemudian ke dalam larutan elektrolit ini dicelupkan 2 buah elektroda. Yang di sebelah kiri pada gambar ini elektroda bermuatan positif, dan yang sebelah kanan ini elektroda bermuatan negatif. Kemudian 2 buah elektroda ini dihubungkan ke sumber tegangan searah atau baterai. Maka, koloid yang bermuatan positif akan bergerak menuju katoda. Katoda itu elektroda bermuatan negatif, ya. Jadi katoda itu elektroda yang bermuatan negatif yang warna hitam ini, sedangkan nanti anoda itu elektroda yang bermuatan positif yang warna merah ini. Nah, kalau koloid itu bermuatan positif, maka dia akan bergerak menuju katoda. Berarti koloid ini akan bergerak ke kanan. Ya, karena kan kalau misalkan koloid itu bermuatan positif, positif sama positif tolak menolak, dan positif sama negatif tarik menarik, sehingga koloid akan terdorong ke kanan, mendekati atau menuju katoda. Oke. Nah, kalau koloid bermuatan negatif ya sebaliknya. Berarti antara negatif sama negatif tolak menolak, berarti ditolak sama elektroda yang kanan. Maka koloid akan tertarik atau bergerak ke kiri menuju ke anoda atau elektroda yang bermuatan positif. Metode elektroforesis ini digunakan untuk identifikasi DNA untuk korban atau jenazah yang tidak dikenal. Oke? Sifat koloid berikutnya adalah adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan atom, molekul atau ion pada permukaan partikel koloid. Jika mengadsorpsi ion, maka koloid akan menjadi bermuatan. Misalnya, Sol FeOH 3 kali dalam air akan menyerap kation sehingga menjadi bermuatan positif. Jadi gambarnya seperti ini. Di sini kalau kalian lihat yang warna ungu ini adalah koloid ya, dalam bentuk Sol FeOH 3 kali. Sol FeOH 3 kali ini memiliki karakteristik dia menyerap kation. Jadi kalau kalian lihat di sini ion yang warna biru ini kan ion positif ya, kation ya. Dia diserap, diadsorpsi pada permukaannya, nempel ke permukaannya, sehingga Sol FeOH 3 kali akan menjadi bermuatan positif. Di partikel koloid yang lain juga seperti itu, menyerap kation sehingga bermuatan positif. Muatan pada koloid ini menyebabkan antar partikel koloid saling tolak-menolak. Ya, kalau kalian lihat di sini, partikel koloid yang atas ini kan bermuatan positif. Partikel koloid yang bawah juga bermuatan positif.
positif dan positif, tolak-menolak. Karena tolak-menolak sehingga terhindar dari pengelompokan. Pengelompokan itu maksudnya partikel koloid yang satu bergabung dengan partikel koloid yang lain. Tapi karena ada muatannya, ada gaya tolak-menolak di situ, sehingga terhindar dari pengelompokan atau segregasi partikel yang menyebabkan koloid menjadi stabil, tidak mudah mengendap. Oke? Contoh pemanfaatan sifat adsorpsi ini adalah yang pertama, pemisahan mineral logam dari bijinya pada industri logam. Berikutnya, pemutihan gula tebu menggunakan arang tulang dan tanah di Atomai. Kemudian, penyerapan racun oleh karbon aktif pada obat diare atau norit. Penjernihan air minum dengan menggunakan tawas atau aluminium sulfat ya, Al2SO4 3 kali. Dan yang terakhir, menghilangkan bau badan menggunakan deodoran. Itu juga merupakan contoh dari pemanfaatan sifat adsorpsi. Sifat koloid berikutnya adalah koagulasi. Koagulasi merupakan peristiwa penggumpalan partikel koloid karena kehilangan kestabilannya. Nah, sehingga tadi stabil itu artinya kan tidak mudah mengendap. Kalau misalkan partikel koloid ini kehilangan kestabilannya, maka dia menjadi nggak stabil. Menjadi nggak stabil berarti mengendap atau menggumpal. Oke? Nah, hilangnya kestabilan koloid ini dapat terjadi karena beberapa hal. Ya, yang pertama, terjadinya karena pelucutan muatan koloid karena elektroforesis dalam waktu yang cukup lama. Masih ingat tadi, muatan pada koloid itu menyebabkan antara partikel koloid satu dan lainnya ada gaya tolak-menolak. Sehingga koloid itu terhindar dari pengelompokan, penggabungan partikel satu dengan partikel lainnya membentuk partikel yang lebih besar. Sehingga koloid akan stabil. Nah, kalau misalkan muatan koloid itu dilucuti dengan elektroforesis, maka kan muatannya lepas. Muatannya lepas, koloid menjadi nggak bermuatan. Nggak bermuatan berarti nggak ada gaya tolak-menolak. Nggak ada gaya tolak-menolak, maka partikel koloid yang satu bisa bergabung, mengelompok dengan partikel koloid lainnya, membentuk partikel yang ukurannya lebih besar. Koloid menjadi nggak stabil, maka koloid itu akan mengendap atau menggumpal. Koloid yang bermuatan positif digumpalkan di katoda. Karena tadi, pada elektroforesis, koloid yang bermuatan positif itu tertarik menuju katoda atau elektroda yang bermuatan negatif. Sedangkan koloid yang bermuatan negatif itu digumpalkan di anoda. Ya, karena koloid yang bermuatan negatif tertarik oleh elektroda yang bermuatan positif atau anoda, sehingga digumpalkan di sana. Oke? Penyebab yang kedua adalah penambahan elektrolit pada koloid ini membentuk selubung. Selubung elektrolit ini akan menetralkan koloid. Ya, prinsipnya sama seperti pelucutan muatan koloid itu. Dengan menetralkan muatan koloid, koloid menjadi tidak bermuatan. Kalau koloid tidak bermuatan, maka tidak ada gaya tolak-menolak. Maka partikel koloid akan mengumpul, bergabung, membentuk partikel yang lebih besar, sehingga koloid tidak stabil dan terjadi penggumpalan atau koagulasi. Oke? Contoh dari koagulasi adalah, yang pertama, pembentukan delta di muara sungai. Terjadi karena koloid tanah liat bercampur dengan elektrolit pada air laut. Delta pada muara sungai itu kan pertemuan antara sungai air tawar dengan air laut. Pada perbatasan antara sungai dengan laut itu, tanah liat yang bercampur dengan elektrolit akan menggumpal. Ya, menggumpal membentuk delta. Berikutnya, penggumpalan karet dalam lateks dengan menggunakan asam format. Kemudian, penggumpalan lumpur koloidal dengan menggunakan tawas atau aluminium sulfat Al2SO4 3 kali. Dan yang terakhir, penggumpalan asap atau debu pabrik dengan alat koagulasi listrik, yaitu alat pengendap Cottrell. Ini menggunakan prinsip elektroforesis. Oke? Berikutnya adalah koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi, tidak menggumpal. Ya, dengan kata lain, koloid yang menstabilkan koloid lain. Cara kerjanya adalah membentuk lapisan di sekeliling koloid yang dilindungi untuk menjaga agar koloid tersebut tetap bermuatan dan stabil. Ingat ya, agar koloid menjadi stabil, dia harus bermuatan. Kalau muatannya dilucuti, dia menjadi nggak stabil, akan terjadi koagulasi. Oke? Contoh dari koloid pelindung yang pertama lecitin. Ini fungsinya untuk menstabilkan butiran air pada margarin. Lalu ada gelatin, ini fungsinya mencegah terbentuknya kristal es pada es krim. Kemudian minyak silikon, ini fungsinya melindungi zat warna dan oksida logam dalam cat dan tinta. Dan yang terakhir, kasein, ini fungsinya untuk melindungi lemak dan minyak dalam susu. Kasein ini disebut juga dengan emulgator. Sifat koloid berikutnya adalah dialisis. Dialisis merupakan cara menghilangkan atau mengurangi ion-ion pengganggu dalam sistem koloid.
Ion pengganggu itu maksudnya ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid, menyebabkan koloid menjadi nggak stabil, mengendap, atau menggumpal. Oke, nah bagaimana cara kerjanya? Gini, koloid ditampung dalam selaput koloid yang terbuat dari selaput semi permeabel, yaitu selaput yang hanya dapat dilewati oleh partikel-partikel yang berukuran kecil, seperti ion dan molekul yang sederhana. Tetapi, selaput tersebut tidak dapat dilewati oleh partikel koloid itu sendiri. Jadi, selaput semi permeabel ini seperti filter atau penyaring. Jadi, hanya zat atau partikel yang berukuran kecil saja yang bisa lewat, sedangkan partikel berukuran besar, partikel koloid itu nggak bisa lewat. Oke, contoh dari proses dialisis adalah proses cuci darah pada penderita gagal ginjal atau disebut juga dengan hemodialisis. Fungsi dari ginjal adalah menyaring darah. Jadi pada penderita gagal ginjal, fungsi dari ginjal itu digantikan dengan suatu alat yang disebut dengan dialiser. Jadi alatnya kurang lebih seperti ini. Nah, darah itu kan juga merupakan salah satu contoh dari sistem koloid ya. Jadi di sini ceritanya gini. Mekanismenya awalnya darah dari si pasien, darah yang masih mengandung ion-ion pengganggu atau darah yang bisa kita katakan darah kotor ya, keluar dari tubuh pasien, dari pembuluh darah, kemudian masuk ke suatu alat yang namanya dialiser atau dialisator. Nah, di dalam alat ini darah ditampung pada suatu kantong atau selaput koloid yang terbuat dari selaput semi permeabel. Jadi partikel-partikel darah nggak akan keluar ke kiri atau ke kanan, tetap di dalam kantong itu. Yang bisa keluar masuk cuman yang partikel-partikel kecil, yaitu ion dan molekul yang sederhana. Oke, kemudian ke dalam dialiser ini dimasukkan suatu cairan atau suatu larutan yang disebut dialisat. Jadi di sini fresh dialisat, artinya dialisat yang masih bersih. Masuk ke sini, kemudian ion-ion pengganggu dari darah atau sistem koloid ini keluar dari koloid atau dari darah ke dialisat. Sehingga bisa kita katakan dialisat ini menyerap gitu ya, menyerap atau melarutkan ion tersebut dan keluar dari alat dialiser atau dialisator ini ke penampung ini. Jadi di sini dialisat masuk, dialisatnya masih bersih, dia mengikat ion-ion pengganggu, keluar menjadi dialisat yang sudah mengikat ion-ion tersebut. Nah, karena ion-ion yang ada pada darah itu sudah diikat oleh dialisat ini, maka darah yang keluar dari dialisator ini sudah merupakan darah yang bersih dan masuk kembali ke tubuh pasien. Oke, jadi paham ya, itu adalah kurang lebih bagaimana mekanisme dari alat hemodialisis atau yang disebut juga dengan dialiser atau dialisator. Berikutnya, koloid liofil dan liofob. Liofil itu asal katanya dari lio. Lio itu artinya cairan, fil artinya suka. Sehingga secara harafiah, liofil artinya suka cairan. Kalau liofob, lio kan cairan, fob itu kan fobia ya, takut. Berarti takut cairan. Apa maksudnya suka cairan, takut cairan? Gini, koloid liofil dan liofob itu termasuk dalam koloid jenis sol. Sol itu adalah fase padat yang terdispersi dalam fase cair. Jadi cairan di sini maksudnya adalah fase cair pendispersinya ini. Ngerti ya? Jadi koloid yang liofil kan suka cairan. Artinya fase padat yang terdispersi itu berinteraksi dengan baik dengan fase cair pendispersinya. Kalau liofob kan takut cairan, berarti fase padat terdispersi itu interaksinya kurang baik. Karena dia menghindar, namanya takut kok ya. Jadi menghindar atau tidak berinteraksi dengan baik dengan fase cair pendispersinya. Oke, boleh paham ya? Nah, jika zat pendispersinya air, maka disebut dengan sol hidrofil dan sol hidrofob. Ya, jadi kata-kata lio di sini digantikan dengan hidro. Hidro artinya air. Sol hidrofil ya berarti sol yang zat pendispersinya ini suka dengan air atau berinteraksi dengan baik dengan zat pendispersi yaitu air. Kalau hidrofob berarti kan takut air. Takut air berarti koloid ini atau sol ini zat terdispersinya itu tidak berinteraksi baik dengan air. Oke? Nah, di sini ini perbedaan antara sol liofil dan sol liofob. Yang pertama adalah sol liofil ini stabil meskipun dalam konsentrasi yang besar, sedangkan sol liofob ini hanya stabil pada konsentrasi yang kecil. Karena kestabilan itu juga ditentukan oleh interaksi antara zat terdispersi dengan zat pendispersi. Kalau interaksinya baik, maka dia lebih stabil. Kalau interaksinya kurang baik, dia cenderung kurang stabil. Dalam hal ini, sol liofob itu hanya stabil pada konsentrasi yang kecil. Kemudian sol liofil ini keketalannya tinggi, sol liofob ini keketalannya rendah. Kemudian gerak Brown pada sol liofil ini kurang jelas, sedangkan pada sol liofob ini sangat jelas.
Efek tindal juga demikian. Pada sol yang liofil ini kurang jelas, sedangkan pada sol liofob ini efek tindalnya sangat jelas. Kemudian sol liofil ini sulit diendapkan dengan penambahan elektrolit. Kalau sol liofob ini mudah diendapkan dengan penambahan elektrolit. Ya, karena sifatnya yang kurang stabil jika dibandingkan dengan sol liofil. Kemudian sol liofil ini mengabsorpsi mediumnya, kalau liofob ini tidak mengabsorpsi mediumnya. Dan yang terakhir, sol liofil ini bersifat reversibel. Maksudnya gimana? Gini, kalau misalkan zat terdispersi itu dipisahkan dari zat pendispersinya, kemudian dicampurkan kembali, dia akan menjadi sol liofil kembali. Tapi kalau sol liofob, zat terdispersinya dipisahkan dari zat pendispersinya, terus dicampur lagi, dia tidak akan menjadi sol liofob lagi. Artinya irreversibel, nggak bisa balik. Oke? Contoh dari sol liofil adalah agar-agar, kanji, dan gelatin. Kalau sol liofob itu contohnya mayones, sol belerang, dan sol-sol logam. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.